Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Para ikhwan fidin arsyadani wa arsyadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengawali hari ini dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca tadi walaupun sedikit, mudah-mudahan Al-Quran itu di yaumil qiyamah kelak di akhirat akan datang kepada kita dalam bentuk amal soleh ya. Selanjutnya pada pagi hari ini juga tak lupa saya mengajak pada diri saya pribadi dan kepada seluruh teman-teman semua untuk mari kita senantiasa membiasakan diri senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dalam arti solawat ini jangan sampai kita hanya sebatas formalitas, kalau mau ceramah ataupun kalau mau sambutan itu kan biasa pertama hamdalah, kedua sholawat. Tetapi sholawat ini harus lebih mendarah daging pada diri kita. Kita harus membiasakan diri membaca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, kayak gitu ya. Ataupun membaca sholawat yang sallallahu alaihi wasallam ya. Insya Allah setiap satu sholawat yang kita ucapkan akan dibalas dengan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pada kesempatan pagi hari ini akan membacakan renungan sekaligus harapan untuk termotivasi dari renungan tersebut ya, yaitu kita harus lebih mengedepankan lagi, mengutamakan lagi, menambah semangat kehidupan kita untuk mengamalkan rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? Sholat ya. Karena apa? Efeknya nanti akan sangat banyak sekali yang akan kita rasakan gitu ya. Misal ya, ada sebuah judul di makalah itu, telat segalanya gara-gara terbiasa telat sholat gitu ya. Kalau sholat kita terbiasa telat, maka kita pun akan telat segala-galanya dalam segala urusan ya. Kata telat kerap identik dengan sesuatu yang negatif ya. Telat itu karyawan datang telat, terus mau ngambil bantuan telat gitu. Sesuatu yang identik. Walaupun ada sesuatu yang telat itu menjadi harapan. Ada sepasang suami istri yang ingin punya anak gitu ya. Kalau dibilang istrinya telat gitu ya, itu jadi apa enggak ya? Jadi apa enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Tetapi lebih banyak kata telat itu pasti identiknya adalah ya, monggo silakan lengkarin Pak ya, sambil mendengarkan ya. Ya. Walaupun ada sesuatu tadi tapi itu hanya sebagian kecil lah ya, tapi lebih banyak kata telat ini adalah identik dengan sesuatu yang negatif ya. Sebab memiliki dampak buruk yang beragam. Telat makan mengakibatkan munculnya penyakit mah gitu ya. Telat tidur bimbingan terus gitu ya, ataupun ngobrol sana sini, main catur dan sebagainya. Telat tidur mengakibatkan rusaknya mood ya, nggak semangat kalau ya. Terus telat nikah, nah ini saya nggak mengada-ngada ini Mas Nono, telat nikah saya nggak mengada-ngada, ini tulisannya begitu.
mengakibatkan sulitnya memperoleh keturunan, ya karena nggak nikah, gitu ya. Terus telat masuk kerja mengakibatkan gajinya dipotong. Namun dibanding berbagai keterlambatan di atas, ternyata ada satu jenis telat yang jauh lebih berbahaya, yakni telat sholat. Ya. Rasulullah SAW memperhatikan ada sebagian sahabatnya yang telat dari saf awal. Ya, ini sangat jauh dari kita gitu ya. Kadang saya ke sana, perasaan dari rumah sudah gasik sampai assalam sudah lagi zikir, kayak gitu ya. Ini lebih parah gitu ya. Kalau yang dimaksud sini adalah telat dari soft awal itu ya. Jadi soft awal gitu ya, masih soft pertama tapi tidak mendapati imam itu takbiratul ihram, itu sudah telat gitu ya. Rasulullah SAW memperhatikan ada sebagian sahabatnya yang telat dari soft awal. Maka beliau pun bersabda, majulah dan isilah soft depan, bermakmumlah di belakangku, jamaah di soft berikutnya mengikuti soft depannya. Orang yang terbiasa telat sholat pasti akan dihukum oleh Allah menjadi telat dalam segala urusannya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Sekarang tahapan-tahapan yang disebut dengan sholatnya telat, gitu ya. Tahapan keterlambatan sholat. Setan secara bertahap menyesatkan manusia. Mungkin awalnya sekedar tidak mendapatkan soft pertama. Berikutnya akan ketinggalan takbiratul ihram, ya, bersama imam, takbiratul ihram imam. Di tahap berikutnya akan masbuk, ya, alias ketinggalan rakaat sholat, ketinggalan sekali atau ketinggalan satu rakaat atau dua rakaat, gitu ya. Lama kelamaan tidak berangkat ke masjid, ujung-ujungnya bisa hingga level meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau di mazhab Syafi'i itu nggak sholat harus mengqadha, gitu ya. Kita nggak sholat, ya, katakanlah nggak sholat 1 tahun gitu ya, lagi males gitu kan. Nggak sholat 1 tahun, ya berarti nanti kita sholat mengqadha 1 tahun. Gitu ya. Jadi sholat zuhurnya 2 kali, sholat asarnya 2 kali gitu. Terus dampak buruk telat sholat, ya. Banyak orang yang mengeluh mengapa urusannya serba susah. Duh ya Allah, kok nggak dapat jodoh dan sebagainya, gitu ya. Uang kok kelihatan kurang terus, atau anak istri sulit diatur. Kalau saya ini ya ngeluhnya santri-santri kok kadang angel teman, ya Allah sudah diajak jadi baik kok angel. Saya kan kadang ngeluh hal seperti ya. Atau telat rezekinya, telat dikabulkannya doa, telat pahamnya terhadap suatu ilmu kalau sedang belajar, gitu ya. Telat sembuh dari penyakit yang dideritanya. Bisa jadi berbagai kesulitan di atas adalah efek negatif dari kebiasaan kita telat sholat, ya. Berbagai dampak buruk di atas belum ada apa-apanya, masih ada keterlambatan yang lebih mengerikan, yakni telat masuk surga. Nah ini, ya. Kalau telat-telat tadi urusan dunia lah, ya. Tapi kalau yang ini amat sangat, teman-temannya itu sudah bersandaria, bertemu dengan keluarganya, atau sudah bisa berkunjung ke sana kemari, sudah bisa naik buruk dan sebagainya. Nah, gitu ya, sudah dilayani bidadari surga itu luar biasa. Kalau kita sekarang terpesona dengan wanita yang sangat putih, gitu ya, itu putihnya manusia, wanita di dunia belum ada apa-apanya. Kalau putihnya bidadari itu kulitnya sampai tulang-tulangnya itu kelihatan. Gitu. Malah medeni, pokoknya tulang-tulangnya kelihatan ya. Itu kan bayangan kita, tapi itu hanya untuk menggambarkan betapa cantiknya bidadari di surga, gitu ya. Tapi
teman-temannya sudah dilayani bidadari 72 bidadari, tapi kalau orang yang masih telat sholat masih cemantel ya di neraka. Nah gitu, karena apa? Terbiasa telat sholat gitu ya. Sebab harus mendekam dahulu di neraka dalam beberapa waktu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, orang yang terbiasa telat dari shaf pertama, dia akan ditelatkan untuk keluar dari neraka. Nah ini, telat keluar dari neraka itu berarti otomatis telat masuk surga. Ya. Maka apa solusinya wahai kawan-kawanku? Ya, biasakanlah gasik. Ya, seorang muslim seharusnya menjadikan ibadah sholat itu sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, selalu berusaha menjalankan di awal waktu. Jika memungkinkan, berangkatlah ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Belum bisa begitu, harus ditargetkan dalam kehidupan kita, begitu dengar azan, aktivitas lainnya segera ditinggalkan. Pokoknya ancar-ancarnya kita dengar azan lah. Ya. Kalau kita sudah dengar azan, udah lagi ngapain berhenti, gitu ya. Jika memungkinkan, berangkatlah ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Bila belum bisa, begitu terdengar panggilan azan, tinggalkan seluruh aktivitas dunia. Buatlah target untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya, semoga seluruh urusan dunia dan akhirat kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya sampaikan pesan ini pada hari Kamis tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya. Bulan November tahun 2002. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.